Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Dwisa Harum Klaidi, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional dengan NIM E1111241077. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok terorisme di Peru yang bernama Shining Path. Pemerintahan Shining Path dimulai pada akhir tahun 1960-an dan mereka tampil sebagai kelompok revolusioner komunis kecil yang dipimpin oleh seorang profesor yang mengajar filsafat bernama Abimael Guzman. Nah, pada tahun 1962, profesor ini tiba di Ayacucho, suatu wilayah di Peru, untuk mengajar filsafat. Setelah beberapa lama tinggal di sana, Abimael Guzman langsung mempelajari Quechua, yaitu bahasa yang paling banyak digunakan di kalangan masyarakat adat di Amerika Latin. Lalu dari sana pun ia mengawali militansi politiknya. Guzman menentang elit politik Peru yang berkuasa. Nah, para pengikutnya dipandu oleh Marxisme dan contoh Fidel Castro dari Kuba yang merupakan kelompok teroris juga. Dan mereka bersatu menjadi pasukan gerilya Maois yang keras dan secara teratur memakai taktik teroris dalam usaha mereka untuk mengacaukan dan menggulingkan pemerintahan Peru. Di masa kejayaannya, Shining Path beranggotakan sekitar 10.000 sampai 15.000 orang menurut sebuah laporan dari Jamestown Foundation. Nah, kelompok ini mengobarkan perang melawan negara Peru dan menewaskan hampir 70.000 orang dalam kurun waktu 20 tahun. Shining Path tidak disponsori oleh negara manapun dan kelompok ini tidak terhubung dengan kelompok teroris manapun. Kelompok ini menganggap dirinya sebagai satu-satunya gerakan revolusioner komunis yang sejati. Shining Path termasuk ke dalam tipologi terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik atau pemerintahan suatu negara. Tujuan utama dari Shining Path adalah untuk menghancurkan lembaga-lembaga politik di Peru dan menggantinya dengan rezim revolusioner petani komunis sambil melawan pengaruh apapun yang datang dari kelompok gerilya lain. Yang dilakukan oleh Shining Path sangat memenuhi karakteristik tindakan terorisme menurut James H. Wolfe, di mana motivasi kegiatan teror yang dilakukan oleh Shining Path dilakukan oleh motivasi yang bersifat politis, yang tujuannya untuk menghancurkan lembaga-lembaga pemerintahan dan sosial Peru dan menggantinya dengan rezim Marxisme yang radikal. Awal mulanya, Shining Path menargetkan otoritas lokal dan pemerintahan Peru, kayak wali kota, birokrat, polisi, dan pemimpin politik lainnya. Nah, tapi sejak tahun 1983, kelompok ini secara bertahap memperluas daftar target sasarannya sampai ke warga lokal yang kaya dan petani yang kaya, juga kepala lembaga negara. Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyatakan kalau serangan Shining Path menewaskan 11.000 warga sipil, tapi diperkirakan 70.000 orang tewas secara keseluruhan dalam proses pertempuran antara pemerintah Peru dan juga Shining Path. Shining Path juga secara khusus menargetkan penduduk asli yang miskin, yang mereka klaim untuk diutamakan kepentingannya. Tapi dalam prosesnya, The Shining Path malah memaksa para petani untuk memangkas produksi sampai ke tingkat subsisten dan menghancurkan peralatan pertanian modern apapun yang dimiliki oleh para petani tersebut. Selain itu, The Shining Path juga melakukan peraturan Puritan yang melarang pesta dan minuman keras sebagai bagian dari strategi yang memaksa penduduk lokal supaya tunduk dan mengorbankan diri. Siapapun yang dianggap bersimpati kepada pemerintah atau bahkan sedikit saja tidak setuju dengan keyakinan Shining Path pasti akan disiksa dan dibunuh. Strategi dasar Shining Path adalah menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan lembaga-lembaga demokrasi negara yang tidak sempurna, mencegah warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintah daerah, menghancurkan perekonomian Peru, juga menggagalkan program-program bantuan dan layanan yang disponsori pemerintah untuk penduduk. Nah, tidak heran kalau misalnya para warga sipil tidak mendukung kegiatan The Shining Path, dan mereka belajar untuk lebih mendukung upaya pemerintah dalam menekan operasi revolusioner dari The Shining Path. Lalu, sebagai hasil dari serangkaian pertemuan rahasia mereka,
Para pejabat Shining Path juga mendirikan sekolah militer dan mengajarkan taktik militer dan penggunaan senjata kepada para rekrutan muda mereka. Shining Path secara resmi memulai pemberontakannya melawan pemerintah Peru pada tahun 1980 setelah puluhan tahun ketidaksetaraan dan marginalisasi menjerumuskan kaum petani di Peru. Dipimpin oleh Guzman, revolusi ini bertempat terutama di daerah-daerah pedesaan di Peru. Karena keberadaan pemerintah yang lemah di desa tersebut, angkatan bersenjata negara tidak punya kehadiran fisik yang memadai untuk mengerahkan pasukan secara efektif ke sana untuk melawan kader-kader The Shining Path. Padahal di sisi lain, The Shining Path bisa dengan efektif melancarkan serangan gerilya untuk melawan musuh-musuhnya dengan impunitas yang nyaris sempurna. Shining Path awalnya berpusat di wilayah pegunungan Ayacucho dan Huanta, tapi gerakan ini akhirnya meluas sampai ke wilayah-wilayah terpencil di sekitar Selva Tengah dan selatan Vilcabamba. Shining Path sebagian mendanai operasinya dengan perdagangan narkoba, tebusan dari penculikan dan pajak paksa dari usaha kecil dan individu. Dan pada tahun 1983, kelompok ini secara bertahap mulai menargetkan para petani kaya dan kepala lembaga negara dengan kekerasan dan ancaman penculikan, juga melancarkan serangan aktivis sayap kiri. Dan semua ini dilakukan untuk mendanai aktivitas mereka. Selama tahun 1970-an sampai 1980-an, Washington Amerika menjalankan kebijakan meminjamkan uang dan memberikan bantuan militer kepada Peru untuk membantu pemerintah berperang melawan kelompok teroris The Shining Path. Dan pada bulan Februari 1990, Amerika Serikat dan beberapa negara Andes, termasuk Peru, menandatangani perjanjian Cartagena, yaitu sebuah fakta yang bertujuan untuk memperluas bantuan ekonomi dan militer untuk membantu memperkuat upaya anti narkotika dan kontra pemberontakan. Karena kelompok terorisme The Shining Path melakukan pengedaran narkoba dan sekaligus pemberontakan. Bantuan yang diluncurkan ini senilai 30 juta dolar. Tetapi pada tanggal 5 April 1992, pemerintahan Presiden Peru Alberto Fujimori melancarkan kudeta yang menyebabkan pembubaran Kongres Peru dan pembongkaran sistem hukum di negara Peru. Setelah kudeta itu, Presiden Fujimori mengambil alih organisasi media negara dan hampir semua lembaga bebas lainnya dan menjanjikan bahwa demokrasi akan kembali dalam tahun tersebut, yaitu tahun 1992. Kekuasaan yang hampir absolut di tangan Presiden Fujimori dan kelompoknya ini memicu kampanye pembunuhan dan penculikan terhadap mereka yang dianggap musuh negara, yaitu The Shining Path, tanpa adanya sistem hukum yang mampu melawan pemerintah. Di bawah undang-undang yang baru, pasukan keamanan pemerintah meningkatkan kampanye kekerasan terhadap warga Peru yang dianggap bersimpati atau dianggap bagian dari The Shining Path. Melihat hal ini, Amerika khawatir dan menangguhkan bantuan tersebut pada bulan April juga di tahun tersebut, yaitu 1992. Karena Komite Amerika Watch, sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Amerika Serikat, melakukan penelitian dan advokasi hak-hak asasi manusia dan mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan pengiriman bantuan militer ke Peru karena melihat banyak pelanggaran HAM yang dilakukan di bawah undang-undang baru Presiden Fujimori. Sehingga bantuan tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk memfasilitasi pembunuhan, penculikan, atau penyiksaan terhadap korban-korban dari politik. Akhirnya, setelah banyak kudeta yang menelan korban jiwa yang dilakukan oleh Presiden Fujimori, pada tanggal 12 September 1992, Abimael Guzman pun akhirnya tertangkap. Tertangkapnya Abimael Guzman menghancurkan rantai komando dari kelompok The Shining Path. Setelah itu, pemberontakan The Shining Path pun mereda dan pembunuhan serta serangan pun menurun. Beberapa tahun setelah penangkapannya, Abimael Guzman menuntut kesepakatan damai yang menyebabkan para pengikut dan pemberontak yang tersisa terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang bersikeras untuk terus berjuang dan kelompok lain yang hanya ingin berdamai. Dan sampai sekarang, kelompok tersebut dinyatakan sudah tidak beroperasi lagi. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya paparkan terkait kelompok terorisme The Shining Path yang ada di Peru.
Saya Dwi Saharul Klaiti, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.